Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Pak Koboi Purbaya ini yang terus setiap hari menuai kontroversi. Ini menarik nih. Kali ini kontroversinya itu ketika kebijakannya itu dikritisi oleh ekonom juga. Ada dua nih ya. Yaitu yang pertama adalah Didik J. Rahbini, ya, ekonom dia, dan juga dia sebagai rektor Universitas Paramadina, ya. Yang kedua dari Mari Pangestu, ya, ekonom juga. Nanti kita lihat videonya ekonom ini ya, Mari Pangestu. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ini soal Didik J. Rahbini. Di Sindo News dikatakan oleh Didik J. Rahbini bahwa penempatan dana 200 triliun ini melanggar konstitusi dan 3 undang-undang. Nah loh, dan Didik J. Rahbini bilang tidak bisa semau gue, gitu. Wah, panas nih ya. Nah di sini jelaslah beritanya, Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rahbini menyoroti kebijakan terbaru dari Menteri Keuangan, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa, yang menarik saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia untuk ditempatkan pada Bank Himbara. Ada 5 ya, BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Ya. Menurutnya penempatan dana tersebut melanggar konstitusi dan 3 undang-undang. Serius nih. Didik menekankan bahwa penyusunan, penetapan, dan alokasi anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN diatur Undang-Undang 1945 Pasal 23. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang APBN setiap tahun. Ada 3 tuh yang dilanggar ya. Kita lihat. Kata Didik, inilah prosedur resmi dan aturan main ketatanegaraan yang harus dijalankan. Karena anggaran negara masuk ke ranah publik. Anggaran negara bukan anggaran privat atau anggaran perusahaan. Nah, kata Pak Didik lagi, kebijakan spontan pengalihan anggaran negara yang 200 triliun itu ke perbankan dan kemudian masuk ke kredit perusahaan, industri, atau individu merupakan kebijakan yang melanggar prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Jadi intinya begini loh. Ketika APBN itu dibuat, itu kan perlu persetujuan DPR, ya, yang gunanya untuk keperluan belanja negara, ya, dan juga yang mengatur pendapatan negara, bukan mengatur untuk memberikan kredit kepada pribadi, kepada perusahaan. Kira-kira begitu ya garis besarnya. Di sini saya setuju. DPR kan sudah memutuskan boleh pinjam sekian untuk belanja departemen atau kementerian-kementerian sekian, tapi tidak pernah mengatur penempatan uang itu di bank untuk dipakai oleh individu, perusahaan, dan lain-lain. Sampai sini pelan-pelan ya, mulai nangkap ya. Oke. Dikatakan lagi
Proses kebijakan yang benar, ya, kata Pak Didik ini lagi, harus dijalankan berdasarkan aturan main. Sebab jika tidak, di masa mendatang akan menjadi presiden anggaran publik dipakai seenaknya, semau gue, dan sekehendak pejabatnya secara individu. Alokasi anggaran negara ditegaskan olehnya tidak bisa dijalankan atas perintah menteri atau perintah presiden sekalipun. Karena sudah diputuskan oleh undang-undang. Diputuskan dalam rapat DPR juga APBN itu. Oke? Nah, menariknya Pak Koboi ini bilang, ini kan dia sendiri yang bilang ya, bos Himbara yang tadi 5 bank itu bingung terima 200 triliun lah. Iyalah, bingung. Karena begini Pak Koboi, permintaan kredit tuh sedikit. Bank juga nggak boleh sembarangan kasih kredit. Sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya dong ya. Setiap bank itu punya kredit analis yang akan menganalisa permintaan kredit. Kalau permintaannya itu tidak layak, ya kredit tidak bisa dikucurkan. Dia harus lihat dong, misalnya kemampuan yang mau minta kredit itu untuk mencicil dalam beberapa tahun ke depan gimana. Kalau diragukan, ya tidak dikucurkan kredit. Contoh lah, misalnya Anda gaji cuma 10 juta per bulan. Anda mau kredit rumah yang 10 miliar, ya nggak bakal dikasih. Itu contoh ekstrim gitu ya. Karena begitu kredit analis lihat, ya gaji Anda cuma 10 juta. Mau minta kredit rumah 10 miliar. Atau mau kredit Mercy yang mahal yang 6 miliar. Ya ketawa itu kredit analis, yang nggak bisa dikucurkan. Itu contoh ekstrim ya. Dan masih banyak lagi. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bercerita katanya sambil bikin joke gitu ya. Di balik diterapkan kebijakan tersebut kepada Himbara 5 bank itu ya. Menariknya katanya Pak Purbaya memaparkan respon yang dia terima ketika telah resmi mengalihkan kas negara yang 200 triliun itu. Menurutnya, ini kata Pak Purbaya sendiri loh. Para bos, ya dia nggak sebut satu persatu yang mana ya, bingung bagaimana mengelola dana tersebut yang diharapkan menambah daya pencairan kredit. Ya bingung lah, uangnya di kas masing-masing bank itu sedang berlimpah, permintaan sedikit, dikucuri lagi 200 triliun. Ya bingung bagaimana mengelola, tapi Pak Purbaya nggak mau tahu. Ya lu pikirin deh, jangan main golf aja. Nah ini sudah nyerang pribadi lah. Saya kurang suka ini sindiran-sindiran Pak Purbaya. Dia main lempar uang seenaknya, bos-bos Bank Himbara ini bingung, malah sindir. Lu jangan main golf aja lu. Ya nggak ada hubungannya lah Pak. Ya saya bukan bela bos-bos Bank Himbara ya. Ya uang mereka juga lagi banyak, permintaan kredit minim karena ada perang dagang, lagi lesu ekonomi, kemampuan belanja para individu atau masyarakat lagi turun. Iya, siapa juga yang mau ekspansi bisnis? Iya kan? Astaga. Nah, katanya lagi, bank negara itu hanya mampu menerima masing-masing lah rata-rata ya, sekitar 7 triliun. Kan masing-masing ada yang 55 gitu ya. Ada yang 25, ada yang 10 kalau saya nggak salah, yang paling kecil BSI itu. Tapi mereka mau cuman 7 triliun aja, nggak mampu itu mengelola. Kebanyakan mau dilempar kemana, mau sembarangan kasih kredit, bisa boncos itu bank. Tapi bos mantan LPS ini Pak Koboi menolak dan tetap merencanakan rencana tersebut. Mantap ya. Dia bilang lagi dengan bercanda dan kayaknya senang gitu ya, uang 200 triliun itu hari Jumat, iya, minggu lalu lah, sudah masuk ke perbankan. Sekarang, saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Iyalah Pak, udah tahu pusing tapi lu salurkan. Lu gelontorkan. Ini saya bingung gitu ya. Astaga, ya udahlah. Nah, pernyataan Pak Didik J. Rabini akhirnya juga di counter oleh Pak Koboi ini. Dia bilang, orang-orang hukum saya sudah periksa kok, tidak melanggar undang-undang. Malah dia juga sindir Pak Rabini, bilang, Pak Rabini belajar lagi undang-undang. Saya nggak ngerti ya, inilah pertama kali saya lihat seorang menteri yang kalau dikritisi,
dia langsung nyerangnya ke individu. Baru kali ini, misalnya ketika bos-bos Bank Himbara bingung terima 200 triliun itu, dia bilang apa? Jangan main golf aja. Lah, kalau main golf kan urusannya si para bos Himbara ini dong, selama dia mainnya Sabtu Minggu. Kecuali para bos ini mainnya di hari kerja, yang nggak boleh juga dong nyindir-nyindir. Saya bukan membela para bos Himbara yang Sabtu Minggu suka main golf, bukan. Enggak pada tempatnya juga kalau mengkritisi, lu cuman main golf aja lu Sabtu Minggu. Lah, lagi libur. Kemudian Pak Didik Rabini juga diserang, dia bilang belajar lagi lu undang-undang. Aduh, ini baru pertama kali saya lihat seorang menteri yang tidak taktis ketika dia diserang. Beda dengan menteri-menteri lain yang jawabannya tidak langsung menyerang orang yang mengkritisi. Cobalah Anda perhatikan ya. Kita lihat lagi ya, ini Kontan. Kontan juga memberitakan bahwa minimnya permintaan bikin kredit menganggur di bank menumpuk. Karena permintaannya minim. Gak ada yang minta. Kalaupun ada yang minta, dianalisa tidak sesuai dan dianggap tidak memenuhi syarat, ya ditolaklah permintaan kreditnya itu. Makanya minim. Daya beli lagi menurun, orang mau ekspansi bagaimana? Nah, nih, ini foto saya ambil di pameran perumahan di salah satu mall. Anda lihat itu. Berapa yang mengunjungi setiap booth masing-masing? Kosong. Yang ada tuh kasihan juga. Band itu nyanyi sendirian gitu, nggak ada yang nonton. Itu bangku juga kosong. Ini sekaligus menerangkan pada masa sulit ini siapa lagi yang mau beli rumah. Ada sih, pasti ada yang masih mau beli rumah yang kemungkinan uangnya ada. Tapi rata-rata lagi susah, harap-harap cemas karena PHK nggak nih gue nih. Ya udahlah, tetap aja dulu ngontrak deh daripada beli rumah nanti udah ambil KPR di PHK. Makanya sepi. Funds sitting in the central bank account, I'm just going to take 200 trillion and inject it into the banking system, liquidity into the banking system. But from what I understand, there's lots of discussion right now going on. Will that really be able to generate growth? Because our point earlier is that the transmission from more liquidity into credit is not happening because there's no demand. So the issue is not so much in supplying the financing, but more about can you provide the opportunities for investment and growth. Nah, ini Ibu Mari Pangestu ya. Sepertinya dia berbicara di Australian National University. Sepertinya, karena di pojok kiri atas tadi ada tulisan itu. Dia berbicara dalam bahasa Inggris. Tentulah, ini kan di forum internasional. Dia menyoroti kebijakan Purbaya juga, yang mengucurkan 200 triliun ke bank-bank Himbara ini. Yang dia kritisi atau dia soroti adalah, apakah penyaluran 200 triliun itu akan membuat bisa membiayai kira-kira gitu ya kebutuhan para itu yang mau minjem, karena dia lihat permintaan atau demand tadi untuk orang minta kredit juga lagi kecil. Jadi sudah ada dua ekonom nih ya yang menyoroti, satu Pak Didik Rabini dalam hubungannya dengan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, dan Ibu Mari Pangestu yang juga menyoroti apakah ada demand, apakah ada permintaan. Ya benar kan, tadi cuma mampu nyerap 7 triliun, pusing di root bank ini. Tapi Pak Koboy itu nggak mau tahu. Pokoknya lu jalanin, mesti bisa. Loh, hancur nanti bank ini. Ya, main sembarangan kasih kredit. Oke? Kemudian, media Inggris juga menyoroti soal Pak Koboy. Ya, yang disebut inilah tantangan ekonomi Republik Indonesia. Nah, itu medianya Financial Times, media Inggris ya. Dia menilai penunjukan Purbaya sebagai salah satu pertaruhan terbesar Pak Prabowo. Aduh, miris juga nih. Ya, kita lihatlah ya pertaruhan Pak Prabowo ini gimana ya akhirnya ya. Ya. Itu ada di artikel yang judulnya Indonesia's Economy Needs a Reboot. Will its new finance minister do the job? Waduh. Intinya katanya, di tangan Purbaya ini, Prabowo mengalihkan kendali keuangan negara kepada seorang ekonom pro pertumbuhan. Dia kan pro pertumbuhan ya.
agresif. Oke. Untuk menopang ambisi Pak Prabowo mendorong pertumbuhan 8%. Angka yang terakhir pernah dicapai Indonesia pada tahun 1990-an, ya. Namun katanya pasar dan ekonom bereaksi hati-hati. Rupiah sempat melemah lebih dari 1% setelah pengumuman pergantian menteri ini. Para investor khawatir Indonesia bisa melonggarkan disiplin fiskal. Ini kan dilonggarkan kan. Seakan-akan, nih uang, kasih kredit. Itu maksudnya, dilonggarkan. Khawatir juga. Ya, kalau orang yang secara kriteria tidak layak menerima kredit tapi tetap dipaksakan untuk ambil kredit, nanti kredit macet, itu kan bahaya. Ya. Jadi para investor ini khawatir nih dengan melonggarkan ini, seakan-akan udah kasih ini 200 triliun gitu kan ya. Akan melampaui batas defisit 3% dari PDB. Aturan yang selama ini menjadi jangkar kepercayaan investor asing. Jadi beginilah kira-kira. Kalau itu dilonggarkan, kasih kredit sembarangan, maka defisitnya itu akan melampaui 3% PDB. Sehingga investor asing kalau melihat ini, dia nggak mau invest lagi di Indonesia. Nanti IHSG akan jeblok lagi turun. Kira-kira begitu. Kemudian dikatakan lagi ketika saatnya tiba, kita perlu melihat apakah pemerintah tetap berpegang pada ortodoksi fiskal, nanti saya terangkan ortodoksi fiskal, atau justru melebar ke defisit yang lebih tinggi demi mengejar target pertumbuhan. Kata Mark Ledger Evans, manajer portfolio di 91 yang dikutip oleh Financial Times. Jadi begini, ortodoksi fiskal adalah suatu kebijakan yang ortodok, yang disiplin, ya. Nah, tapi kalau Pak Koboy kan maunya ekspansif gitu ya. Nah, kita lihat apakah nanti akan kembali ke ortodoksi fiskal yang dijalankan oleh Ibu Sri Mulyani atau melebarnya seperti Pak Purbaya yang diprediksi akan membuat defisit lebih tinggi. Nah, Ibu Sri Mulyani sebelumnya dipuji karena menjaga disiplin fiskal, ortodoksi fiskal tadi yang saya maksud ya. Hingga Indonesia meraih peringkat kredit layak investasi. Sehingga orang-orang asing ya mau menginvestasikan uangnya di Indonesia melalui IHSG, bukan IHSG, IHSG itu indikator maksudnya, melalui pasar saham misalnya. Ya. Sebaliknya, Purbaya ini menilai kebijakan fiskal dan moneter masa lalu zaman Sri Mulyani ini yang memicu keresahan sosial. Ini juga suatu penilaian yang gegabah menurut saya. Mohon maaf Pak Koboy. Anda kan sama aja bilang yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani baik di zaman Pak Prabowo ini dan juga di masa Jokowi itu memicu keresahan sosial. Nah, ini yang saya sayangkan, komentar-komentar Purbaya itu yang nggak mikir gitu ya. Iya, asli kalau menurut saya dia kalau komentar nggak mikir, ya kan? Aduh. Jadi dikatakan lagi sejumlah ekonom menilai langkah Purbaya ini penuh resiko, terutama karena ekonomi domestik tengah melemah. Ini lagi melemah, nggak banyak orang yang minta kredit. Ada sih yang tetap minta kredit, ya. Tetap sih ada yang minta kredit dan bank menilai oh ya ini pantas dikasih kredit karena memang usahanya tetap maju di tengah resesi misalnya. Dapat dia. Tapi kalau yang lain-lain apa ya? Ekonomi domestik lagi melemah, konsumsi rumah tangga turun, daya beli menurun, pasar tenaga kerja stagnan, ya. Terus diguyur uang terus gitu supaya disalurkan kredit, itu beresiko, ya. Nah, IMF pada April lalu memangkas proyeksi pertumbuhan RI menjadi 4,7% dari yang sebelumnya 5,1%. Jadi IMF juga memprediksi bahwa pertumbuhan RI di tengah kesulitan ekonomi, ada lagi perang dagang dari Trump itu gitu ya. Itu diprediksi akan turun 4,7%. Yang sebelumnya adalah 5,1%. Malah Pak Koboy bilang akan naikkan ke 6 atau ke 7. Ya kita lihatlah nanti lah ya. Kita perlu bukti.
bukan hanya sekedar janji. Kita lihat juga apakah nanti Pak Koboi ini berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi melampaui hitungan IMF 6 atau 7. Kalau benar, kita kasih tepuk tangan. Tapi kalau salah, membuat Indonesia tambah defisit, ya, makin terpuruk, waduh, sayang juga ya kita punya menteri yang dia ngaku sendiri koboi, akhirnya ya udah gitu deh. Ya tapi oke lah, kita doain aja ya, semoga Indonesia baik-baik saja. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.